saya Fitri Amalia, perwakilan dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan sistemik lupus erythematosus. Slide pertama, ada konsep teori, konsep medis. A. Definisi suatu penyakit autoimun pada jaringan ikat. Autoimun berarti bahwa sistem imun menyerang jaringan tubuh sendiri. Pada sel E ini, sistem imun terutama menyerang inti sel. Yang B. Faktor genetik. Yang pertama, jumlah, usia, dan usia anggota keluarga yang menderita penyakit autoimun menentukan frekuensi autoimun pada keluarga tersebut. Yang kedua, faktor lingkungan terdiri dari hormon estrogen dapat menyerang sistem imun tubuh, dan sel E sering terjadi pada perempuan dan terjadi pada usia produktif, di mana terdapat kadar estrogen yang tinggi. Nah, yang kedua, obat-obatan. Beberapa obat dapat menyebabkan terjadinya gangguan sistem imun melalui mekanisme molekuler mimicry, yaitu molekul obat memiliki struktur yang sama dengan molekul tubuh kita, sehingga menyebabkan gangguan toleransi imun. Yang ketiga, infeksi. Infeksi dapat memicu respon imun dan pelepasan isi sel yang rusak akibat infeksi dan dapat meningkatkan respon imun sehingga menyebabkan penyakit autoimun. Yang keempat, paparan sinar ultraviolet. Adanya paparan sinar ultraviolet dapat menyebabkan kerusakan dan kematian sel kulit dan berkaitan dengan fotosensitivitas pada sel E. C. Manifestasi klinis. Yang pertama, kelelahan atau ada rasa nyeri. Adanya rasa nyeri sebagaimana besar terkena flu dan radang sendi. Yang kedua, ruam-ruam. Paling umum yaitu ruam-ruam kupu-kupu atau ruam malar terasa panas, gatal, dan berdarah kalau dibiarkan. Yang tiga, rambut rontok, demam, nyeri dada. Yang keempat, tangan dan kaki dingin, tidak pernah hangat atau yang disebut sindrom Raynaud, yaitu ujung-ujung jari, tangan, dan kaki berubah menjadi biru kalau dingin. Yang kelima, kemerahan premenstruasi atau adanya mata kering dan mulut kering, mengalami sindrom Sjogren yang terjadi ketika zat-zat autoantibodi menyerang kelenjar yang memproduksi air liur dan cairan yang melumasi mata. Yang keenam, mudah luka, lupus, jumlah platelet darah menurun karena terserang zat-zat antibodi sendiri. Yang ketujuh, terjadi edema, di mana pembekakan di sekitar mata, engkel, atau kaki bisa menjadi tanda penyakit lupus. Yang kedelapan, depresi. D. Patofisiologi, terganggunya regulasi kekebalan yang menyebabkan peningkatan autoimun yang berlebihan, faktor-faktor genetik, hormonal, dan lingkungan. Peningkatan produksi autoimun diperkirakan terjadi akibat fungsi sel T. Saat selanjutnya, di sini ada pathway, bisa kita lihat sendiri. E. Komplikasi. Yang pertama, ginjal. Sebagian besar penderita menunjukkan adanya penimbunan protein di dalam sel-sel, tetapi hanya 50% yang menderita nefritis lupus peradangan ginjal yang menetap. Pada akhirnya bisa terjadi gagal ginjal. Yang kedua, sistem saraf. Kelainan saraf ditemukan pada 25% penderita lupus. Komplikasi yang paling sering ditemukan adalah disfungsi mental yang sifatnya ringan,
tetapi kelainan biasa terjadi pada bagian manapun dari otak. Yang ketiga, penggumpalan darah. Kelainan darah ditemukan pada 85% penderita lupus biasa terbentuk bekuan darah di dalam vena maupun arteri yang bisa menyebabkan stroke dan emboli paru. Yang keempat, kardiovaskuler. Peradangan bagian jantung seperti perikarditis, endokarditis maupun miokarditis, nyeri dada dan aritmia bisa terjadi sebagai akibat keadaan tersebut. Yang kelima, paru-paru. Pada lupus bisa terjadi pleuritis, peradangan selaput paru, dan efusi pleura, penimbunan cairan antara paru dan pembungkusannya. Akibat dari keadaan tersebut timbullah nyeri dada dan sesak nafas. Yang keenam, otot dan kerangka tubuh. Di sini hampir semua penderita lupus mengalami nyeri, persendian, dan kebanyakan penderita artritis. Persendian yang sering terkena adalah persendian pada jaringan tangan, pergelangan tangan, dan lutut. Yang ketujuh, kulit. Pada 50% penderita ditemukan ruam kupu-kupu di tulang pipi dan pangkal hidung. Ruam ini biasanya akan semakin memburuk jika terkena sinar matahari. F. Penata laksanaan. A. Penata laksanaan tanpa obat. Yang pertama, istirahat fisik yang cukup. Yang kedua, istirahat emosional yang cukup. Yang ketiga, menghindari paparan dengan sinar matahari langsung. Keempat, nutrisi dan diet yang tepat. B. Penata laksanaan dengan obat. Obat antiinflamasi non-steroid, obat anti malaria, golongan steroid, dan obat penekaan sistem imun kita atau immunosuppression. Konsep keperawatan, ada pengkajian, anamnesis, keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, riwayat pengobatan, riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan fisik. Konsep keperawatan, diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri kronis berhubungan dengan ketidakmampuan fisik psikososial kronis, metastase kanker, injuri neurologis, artritis. Yang kedua, meningkatkan suhu tubuh berhubungan dengan inflamasi. Yang ketiga, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan ketidakmampuan untuk memasukkan nutrisi karena gangguan pada mukosa mulut. Yang keempat, kelelahan berhubungan dengan kondisi fisik yang buruk karena suatu penyakit. Yang kelima, kerusakan integritas kulit berhubungan dengan defisit imunologi. Selanjutnya, rencana asuhan keperawatan. Yang pertama, melakukan pengkajian nyeri termasuk lokasi, karakteristik, onset atau durasi, frekuensi, kualitas atau keparahan nyeri, dan faktor pencetus nyeri. Yang kedua, kaji status fisik pasien untuk kelelahan dengan memperhatikan umum dan perkembangan. Yang ketiga, ajarkan pada pasien dan keluarga cara untuk mencegah infeksi. Yang keempat, diskusikan dan rencanakan aktivitas mengurangi resiko dengan berkolaborasi dengan pasien dan keluarga. Yang kelima, kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan pasien. Selanjutnya, artikel Apardisial Journal. Judul, regulasi diri pada penyakit kronis sistemik lupus erythematosus, kajian literatur, penulis Atika Fatmawati,
Publikasi dipublikasikan oleh Jurnal Keperawatan Indonesia volume 21 nomor 1 Maret 2018 halaman 43 sampai 50 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia Directory of Open Access Journal. Selanjutnya abstrak penyakit sistemik lupus erythematosus atau yang disebut dengan SLE adalah salah satu penyakit yang terkait dengan sistem imun. Penyakit SLE masih tergolong penyakit yang awam di Indonesia. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus SLE di Indonesia, antara lain belum terpenuhinya kebutuhan pasien dan keluarganya tentang informasi, pendidikan, dan dukungan yang terkait dengan SLE. Kriteria inklusi adalah penelitian terhadap jurnal yang diterbitkan pada periode antara tahun 2008 sampai 2017, upaya mengurangi efek negatif penyakit kronis mutlak diperlukan. Salah satunya adalah penerapan program manajemen diri pada pasien SLE. Telah terbukti bahwa penerapan manajemen diri memiliki efek dalam mengurangi kelelahan dan depresi, meningkatkan keterampilan mengatasi dan efikasi diri. Pengetahuan dan pemahaman tentang program keperawatan yang relevan dalam pengelolaan penyakit kronis harus dikembangkan dalam lingkup praktik dan penelitian. Oleh karena itu, partisipasi aktif pasien dan keluarga merupakan komponen penting dalam keberhasilan program pengobatan. Selanjutnya, validity atau metode. Metode penulisan artikel menggunakan penelusuran literatur melalui database online yaitu Sinal, SkinCDirect, dan ProQuest. Literatur dibatasi dari tahun 2008 sampai 2017 dengan kata kunci manajemen diri, sistemik lupus erythematosus, kelelahan, dan depresi, serta sebanyak 15 artikel didapatkan pada kajian literatur ini. Selanjutnya, important atau hasil efek yang mungkin muncul pada SLE. Berbagai efek dapat timbul pada pasien dengan SLE dalam satu studi yang dilakukan di wilayah Saudi Arabia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi kejadian depresi pada perempuan yang menderita SLE adalah sebesar 18,75%. 15 dari 80 perempuan yang diteliti Sahlo dan Bahlas 2013. Studi lain yang dilakukan di Iran tahun 2005 menyebutkan dari 85 pasien SLE yang diteliti terdapat 60% yang menderita depresi. Gejala-gejala depresi yang sering muncul pada responden antara lain kelemahan dan kelelahan 88,22%, kesedihan 77,6%, perasaan mudah tersinggung 82,3%, sedangkan gejala yang terkadang muncul antara lain kehilangan berat badan 34,1%, penurunan energi 28,2%, sampai pada ide untuk bunuh diri 10,5%. Selanjutnya, applicability atau pembahasan. Self-management skills pada SLE. Terdapat juga self-management pada penyakit SLE ini, diantaranya komunikasi, coping dan stres, aktivitas fisik, mengatur obat, nutrisi, dan perawatan kesehatan alternatif. Dalam hal ini, aktivitas fisik juga penting untuk diperhatikan pada pasien dengan SLE ini.
terutama terkait upaya untuk mengurangi paparan sinar ultraviolet yang kemungkinan dapat menimbulkan eksaserbasi penggunaan sunscreen atau sun protection selama aktivitas di luar ruangan, serta menggunakan baju tertutup, topi, perlu untuk disampaikan pada pasien. Selanjutnya, evidensi-based Brexit. Penyakit kronis akan semakin meningkat jumlahnya dari hari ke hari dan membutuhkan suatu model perawatan yang tepat. Di antaranya yaitu sumber daya, pengetahuan kepada Tuhan terhadap rencana, adanya partisipasi aktif, dan kemampuan pengambilan keputusan. Dalam satu literatur disebutkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan self-management ini adalah karakteristik pribadi dari pasien. Slide terakhir, di sini ada pembahasan. Penelitian ini membahas dengan kriteria inklusi yang dimaksud di sini yaitu penelitian terhadap jurnal yang diterbitkan pada periode antara tahun 2008 sampai 2017. Salah satunya adalah penerapan program manajemen diri pada pasien SLE yang memiliki efek dalam mengurangi kelelahan dan depresi dan meningkatkan keterampilan mengatasi dan efikasi diri. Dari hal tersebut, terdapat hasil dalam satu studi yang dilakukan di wilayah Arabia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi kejadian depresi pada perempuan yang menderita SLE adalah sebesar 18,75%, 15 dari 80 perempuan yang diteliti. Tidak hanya itu, gejala-gejala depresi yang sering muncul pada responden antara lain kelemahan dan kelelahan 88,2%, kesedihan 77,6%, perasaan mudah tersinggung 82,3%, sedangkan gejala yang terkadang muncul antara lain kehilangan berat badan 34,1%, penurunan energi 28,2%, sampai pada ide untuk bunuh diri 10,5%. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam hal ini perlunya self-management pada penyakit SLE ini meliputi komunikasi coping dan stres, klasifikasi fisik, pengaturan obat, nutrisi, dan perawatan kesehatan alternatif. Faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan penerapan self-management ini adalah karakteristik pribadi dari pasien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.